Tifa terlapor. Abraham Samad juga terlapor. Oh ini baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad mantan ketua KPK terlapor kasus ijazah Jokowi juga. Ya terlapor Mas. Ada manajemen penyidikan yang terbaru Perkap nomor 2019. Tidak ada yang menyatakan itu dilarang menggabungkan. Sebentar. Jangan dikarang-karang gitu loh. Silakan Pak Khalaf. Saya pulang loh. Sebentar. Saya ini aneh loh ya. Kalau maaf ini, kalau pertanyaan yang bodoh, apa saya harus mengikuti kebodohan penanya? Anda mencuri. Iya, Anda mencuri. Saya nggak mencuri. Ya, mana yang bodoh? Mas, maaf ya. Kan nggak ada. Oke, baik. Karena saya beri kesempatan pada Bung Al-Kathiri, kemarin waktu gelar perkara khusus ada cerita yang ini bisa disampaikan? Silakan, Bung Al-Kathiri. Udah bunyi ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya informasikan bahwa saya termasuk yang ikut gelar perkara. Jadi saya sebagai kuasa hukumnya Bang Egy. Dan juga Dr. Tifa? Bukan, waktu gelar perkara. Oke. Saya sebagai kuasa hukumnya Egy Sujana. Dari TPUA ya? Dari Bang Egy TPUA, saya kuasa hukum. Oke. Ya. Tapi sekarang posisi Anda adalah? Ya, saya semuanya ikut gitu. Dr. Saya Tifa juga Dr. Tifa, ya kan? Saya sebagai koordinator kalau di Dr. Tifa. Iya, Dr. Tifa tidak hadir ya, diwakilkan saya di sini. Ya. Anda bisa ceritakan waktu gelar perkara khusus apa yang Anda sampaikan, bukti apa yang Anda jadi begini, berikan? Kalau saya katakan bahwa waktu itu ada Pak Taufik, Mas Roy, kemudian Dr. Tifa, ya kan? Kemudian ada pengurus TPUA, ya, anggota TPUA semua, dan saya satu-satunya sebagai kuasa hukum waktu itu. Memang agak aneh, kami berharap waktu itu, kami berpikir, nah itu tadi, kenapa ada gelar khusus ini? Gelar khusus ini karena apa? Karena mau menguji ulang, yaitu penyelidikan yang dihentikan itu, gitu, atas permintaan. Jadi bukannya sudah selesai, belum. Faktanya kami diundang kan, berarti kan belum selesai itu. Ya, bahkan pimpinan dari gelar itu menyatakan, salah satu kenapa diadakan gelar khusus ini karena sudah menjadi isu nasional. Berarti kan sudah masalah seluruh bangsa Indonesia. Diucapkan itu isu nasional. Ya. Dan yang kami heran pada waktu memang ada Kompolnas ya, ada Kompolnas, Komnas HAM, kemudian Ombudsman, DPR bahkan, tapi tidak ada UGM. Nah ini menarik kan? Begitu gelar selesai jam 2, dilanjutkan gelar internal mereka, ada UGM. Kami tahunya bahkan dari medsos. Loh kenapa UGM tidak hadir waktu itu? Dia kan adalah saksi utama. Bahkan kami berharap Lab Force yang hanya satu unit bisa menghadirkan ijazah. Ini gelar perwira semua. Ada Irwasum, ada bagian hukum, tidak dihadirkan ijazah itu. Apa yang kita perdebatkan? Maksudnya ijazah aslinya ya, yang konon kabarnya asli ya. Saya gak katakan asli, konon kabarnya. Tidak dihadirkan. Jadi bingung, jadi kayak perdebatan di dialog-dialog di TV gini aja. Fotokopi pun tidak ada? Tidak. Okay. Tidak disampaikan. Saya agak panjang nggak masalah ya, penting. Silakan. Ya, saya cerita aja. Ini saya bercerita. Kemudian ada paparan dari bagian lab force-nya itu dan penyidik waktu itu. Yang saya heran, substansi paparannya mirip substansinya dengan paparan pengacaranya Jokowi. Apakah ini belajar bareng kira-kira gitu loh? Paparan apa maksudnya nih? Paparan substansi, maksudnya proses. Penjelasan. Proses. PowerPoint-nya itu sama. Oh. Ya bukan sama substansinya, tinggal dibalang-balik. Intinya sama begitu ya, dengan pengacara Pak Jokowi. Ya. Ini disampaikan oleh pihak Tipidum, tindak pidana. Direktorat Tindak Pidana Umum. Yang menyampaikan penyidik ya, yang lab force, yang bagian lab force dan penyidik laboratorium forensik. Oke, baik. Itu yang menyampaikan. Kami dengar dengan tekun dan sebagainya. Kami kata Bang Egy, udahlah percuma ini kalau nggak ada ijazah aslinya, kita walk out aja. Tapi saya nasihati, Bang, ini
kesempatan lah. Itu Bang Egy sempat sampaikan. Iya, sempat. Oke. Dia udah nggak mau, bahkan dia bilang ini gelar nothing, dia bilang. Sampai ngomong gitu. Gelar ini nothing. Karena yang dimasalahkan kan ijazah, tapi tidak dihadirkan. Nah, nanti saya ceritain. Saya mau berbicara tentang perkap. Perkap masalah laboratorium. Begitu saya bacakan perkap itu, saya akan bacakan perkap, di stop. Anda tidak perlu baca perkap itu, karena kami sudah tahu. Kan bingung saya. Padahal substansinya itu di perkap itu. Soal apa nih? Substansi apa? Perkap laboratorium, perkap masalah pemeriksaan kejadian tempat kejadian perkara dan barang bukti. Apa yang Anda permasalahkan waktu itu? Loh, itu kan perkapnya ada aturan dari kepolisian. Di situ perkap nomor 10 2009. Bahkan dibantah oleh pengacaranya Jokowi, Pak itu kurang update karena ada perkaba. Perkaba itu peraturan Bareskrim. Dan satu di bawahnya, dua itu SOP. Bukan syarat, SOP. Bahwa yang mau diperiksa ini harus dibungkus, harus di ini. Jadi yang dibantah dengan SOP. Saya keberatan, saya suruh baca nggak mau. Baca dong, kalau emang Anda betul, karena saya baca juga. Baca, nggak mau, dihentikan lagi sama bagian. Jadi proses penyelidikan, proses pembuktian di lapornya Anda keberatan waktu itu? Iya, bukan begitu. Dia seolah-olah saya tidak terupdate gitu loh. Ada yang baru seolah-olah begitu. Ya. Perkaba itu kalau nggak salah nomor 1 tahun 2022. Dengan perkab ini kan. Substansinya apa sih yang dipermasalahkan? Ya pemeriksaan laboratorium itu ada syaratnya. Yang menurut Anda syarat itu tidak dilakukan? Saya akan bacakan nanti. Ada standarnya. Saya bacakan, saya membaca. Tapi sebelumnya ya, saya akan bicara. Ini teman-teman itu kan dapat SPDP. Iya. Ya kan? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dikasih, ini ada 12 sekarang ini. 12 calon tersangka? Iya. Oh, 12 calon tersangka. Terlapornya 12. Anda keberatan untuk membacakan, boleh? Boleh. Oke, satu, ini tembusan ya, ini tembusan. Ya. Kita dapat tembusan. Oke. Dr. Tifa dapat tembusan. Ya. Ya kan? 1, Kapolda Metro Jaya. Tembusan. Yang terlapornya? Ya nanti di bawahnya. Oke. Nanti di bawahnya, Mas. Kan harus nomor 1 kan, dan nomor 2, nomor 3. Ya. Kalau saya loncat nanti deret ukur namanya. Ya, ini tembusan 1, suratnya kemana aja gitu. Ya. 2, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3, Insinyur Haji Joko Widodo, pelapor. Ya. Oke. Kemudian Andi Kurniawan, pelapor. Kemudian Lehu Manan, pelapor. Kemudian nomor 6, Maret Samuel Suken, pelapor. Baru Egy Sujana, itu nomor 7, terlapor. 1, oke. 1. M. Rizal Fadila, terlapor. 2. Kurnia Triroyani, Ibu Kurnia. terlapor. Ruslan Effendi. Rustam Effendi. Ruslan Effendi, oke. Ruslam. Ya, oke. Ruslam Effendi, oke. Terlapor. Dame Hari Lubis, tambahan ini terlapornya. Ya tadinya kan cuma 5 kan. Ya. Terlapor. 5. Roy Suryo. 6. Terlapor. Rismon Hasolan Sianipar, terlapor. Tifa, terlapor. Abraham Samad juga terlapor. Oh, ini baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad, mantan ketua KPK, terlapor kasus ijazah Jokowi juga. Ya, terlapor Mas. Terlapor, saya ada tembusan juga. Saya jangan dibantah, saya membacakan ya. Belum pernah diperiksa tapi ya? Belum pernah. Mulai besok diperiksa. Abraham Samad akan diperiksa? Ya, bukan. Dari kami. Mau besok saksi pelapor. Ya, oke. Saya baru menginformasikan. Saya belum ke substansi ini. Ya. Ini baru. Lanjut lagi selain Abraham Samad? Michael Benyamin Sinaga. Kayaknya YouTuber ini. Oke. Kemudian Nurdian Noviansa Susilo, terlapor. 11. Ali Ridho atau Aldo. 12. Iya. YouTuber itu ya? Sekarang begini, rata-rata YouTuber itu. Ya, itulah yang diumumkan calon tersangkanya. Calon tersangka. Ya, biar siap-siap yang lain.
Saya koreksi, SPDP tidak identik dengan penetapan tersangka karena berdasarkan Bukan penetapan tersangka, yang bilang penetapan tersangka siapa? 109 Yang bilang penetapan tersangka. Sebentar Bang, ini waktu yang saya. bukan itu adalah calonnya gitu loh, kan terlapor. Penyidik yang 12 menentukan. orang gitu. Oke, baik. Penyidik Silakan. yang menentukan. Tapi kalau tidak terbukti nanti siapa yang tersangka? Itu aja. Jadi Ya kan, ini. seandainya ini ternyata tidak terbukti, kita tidak tinggal diam, gitu loh. Itu Saya menambahkan. ada kemungkinan juga pelapornya juga tersangka, ya itu. Pelapornya juga tersangka maksudnya? Kalau seandainya ini nggak terbukti, Oke. nanti kita akan laporkan balik. Gitu. Oke. Jangan khawatir, tunggu tanggal mainnya. Tidak khawatir bagi kami. Sepemahaman saya, Ya. sepemahaman saya ya, yang namanya YouTuber itu biasanya punya kartu wartawan. Seperti contohnya yang saya lihat itu seperti Michael ada kartu Sinaga. wartawan. Padahal itu ada MOU antara Kapolri dan Dewan Pers. Oke. Jadi sebelumnya ini nggak boleh masuk ke penyidikan. Ya. Kan ada MOU, harus ada sidang kode etik. Ini Di Dewan Pers, yang betul. mereka ya, ini yang mereka. Yang mereka. Kemudian sekarang saya masuk ke substansi. Oh ini agak aneh. Laporan itu kan ada dua. Satu pencemaran nama baik, iya kan, dan ada pasal IT 32 berapa 35. Ada juga yang dari orang-orang itu kan 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3. Ini beda. Kok dicampur jadi satu kayak gado-gado gini? Ini nggak logis ini. Pasalnya berapa itu? Disebutkan? Disebutkan. Pasalnya boleh disebutkan? Iya. Satu, ya kan? Yang dikenakan di sini ini kan pasal 310, 311, ya kan? Kemudian ada pasal IT 70A ya. Nah, 310, 311 itu pencemaran nama baik ya? Iya. Oke. Fitnah. Fitnah. Oke. Ini Terus kemudian? pelajaran hukum ini ya. Oke. Ya, oke. Selanjutnya pasal apa lagi? 70A ada. 70A itu soal 70A ini soal yang di IT tadi yang dibilang. ITE. Jadi semacam pencemaran nama baik Oke. melalui ITE. Terus Kemudian pasal 32 IT, ITE juga. ya kemudian pasal 35. Ini 32, 35 itu soal pencemaran nama baik juga. bukan, ini yang mentransfer. Oh, mengubah. Nyontoh, mengubah. Makanya agak aneh. Transmisikan membuat dapat diakses 32. Siapa yang kena pasal berapa nggak dijelaskan di situ? Siapanya? Tidak ada. Awalnya tadi itu kan nggak ada terlapor. Oke. Di Jokowinya itu nggak ada terlapor. Jadi ada 5 pasal kalau nggak salah tadi. Oke. Itu dikenakan kepada para terlapor itu tapi Iya. nggak tahu siapa yang pasal berapa. Ya, Oke. tidak tahu. Yang ini mungkin yang maksud tadi alternatif atau apa itu mungkin ya katanya. Oke. Kok Baik. Bapak tidak tahu kan di dalam SPDP Nanti itu saya sudah bisa disebutkan klarifikasi masalah pasal-pasal YouTuber ya. berapa yang disebutkan. Yang 12 orang itulah digunakan pasal Kami- 310, 311, Sebentar. 35 Undang-Undang ITE Ini- dan 32 ini pasal Undang-Undang ITE dan gado-gado saya 160. bilang. Jangan bilang pasal gado-gado Pak. Saya kita orang bilang hukum. saya sebagai orang hukum. Iya, kita orang hukum. Mana ada Pasal di Nah, dalam ini itu pasal hukum berlapis, gado-gado. bukan gado-gado. Ini tuh. Tahu nggak Bapak pelapornya ada berapa? maaf ya. Pelapornya ada 4. Maksudnya itu menjadi Bukan satu. hanya Pak Jokowi Dalam satu saja gitu loh. kertas, isi pasalnya itu banyak menjadi satu. Itu yang disebut gado-gado. Itu Pasal berlapis, penggabungan, Mas. Pak. Ya udahlah, pasal apa? Pasal berlapis. Terserah lah. Itu Bukan berkembang. gado-gado, Ya, mungkin itu apa? kumulatif Oke, digabungkan apa yang mau semua. disampaikan? Apa yang mau Kalau disampaikan? ada Ini pemeriksaan berkembang. Ya, Ini silakan. penting, ini penting. Dan itu peristiwanya beda, lokusnya beda, tempusnya beda. Jadi ada kejadian pencurian contohnya di tempat lain. Kemudian di situ pemerkosaan di tempat lain. Ini digabung di tempat lain loh ya, bukan di tempat yang sama. Kan membingungkan. Menurut saya ini karena galaunya mereka itu jadi sehingga keluar ini. Menurut saya. Kalau galau kan nggak mungkin. Ya keluar enggak, PDP. artinya kan kayak gini, ini kan nggak masuk akal. Mungkin terbalik. Saya itu puluhan tahun udah jadi lawyer, kayak gini ini aneh. Jadi ada situ lapor, sini lapor, terus digabung. Kan nggak ada hubungan sama Jokowi kan yang melapor itu. Kenapa digabung sama Jokowi? Kata Saya siapa tahu. tidak ada Nah. Jokowi, Mas? Silakan. Saya jelaskan. nih. Siapa yang tahu? Enggak. Ya. Saya jelaskan dulu. Jadi gini, itu adalah SPDP. Iya. Isu dimulainya penyidikan Iya. yang dikirimkan oleh kepolisian Iya. kepada kejaksaan. Iya. Artinya memang ketika dilakukan menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, Iya. maka penyidik punya kewajiban melaporkannya kepada Iya, kejaksaan. tapi jangan dicampur. Dan gini, dengarkan dulu. Ya. Ya. Kemudian yang dilakukan polisi adalah dia hanya memberitahukan bahwa dalam waktu dekat akan memintai keterangan para pelapor ya dalam ini.
pelapor dulu nanti ya. Dari sekian orang itu Pak Jokowi akan dipanggil berarti? termasuk Pak, ya, bentar, bentar. termasuk Pak Bicara Jokowi, secara ya. hukum aja Karena, dengan peristiwanya. Iya. Ini benar nggak? Ceprindik ada 2. ya. Ceprindiknya 2 ini. Kenapa nggak dibedakan? Itu kan menurut Ya, oke. Anda. Ya? Saya membacakan Ya. ini. Jadi nggak usah dibantahlah polisi, jangan saya. 1. Terus oke ini ya peristiwa ini selesai. Sekarang saya bicara tentang substansi. Nggak ada situ yang menyalahi prosedur, Pak. Ya, Itu sudah benar. Nggak, Anda tahu nggak sih pemberhentian Itu nggak ada penyelidikan? masalah. Kalau Anda keberatan, silakan saya mau tanya bertanya Anda sebagai lawyer. Ajukan keberatan Pemberhentian gitu. penyelidikan itu diatur di mana? Enggak, kita bahas masalah Saya mau surat yang tanya. saudara bilang tadi. Semua deh, Pak, bertiga. Bapak mengerti nggak yang dikatakan SP2HP dengan SP3? Saya paham kalau Ya, Anda. makanya perihalnya itu dilihat Enggak, apakah saya tanya. dia di tahap penyelidikan Tadi kan itu surat berkali-kali. pemberitahuan hasil penyelidikan. Saya tunggu dia Perihalnya selesai itu baru saya dilihat. bicara. Saya tunggu. Itu loh. Ya, oke. Itu harus Bapak lihat. Oke. Terus yang kedua, Bapak harus mengetahui terkait katanya ini gado-gado, nggak ada itu yang gado-gado. Ya. Perbuatannya itu adalah terkait dengan pencemaran nama baik, ya, pengasutan dan lain-lainnya. Itu disatukan Pak dan digabungkan. Karena dalam hal yang sama juga terkait dengan peristiwa, terlepas ada pelapor, ada 3 orang tadi pelapor itu atas nama Andi, atas nama Lecumanan dan lain-lain, mereka akan dijadikan sebagai saksi. Dengan pasal-pasal yang tadi. Iya, nggak ada Semuanya. masalah gitu loh. Nah Ya, terus harusnya maaf, Aiman. disiplin Tunggu. pemanggilan. Aiman, maaf ya. Nah ini, Biar masyarakat yang menilai. ini Saya ada tidak mau persoalan. menjadi Oke, baik. Maaf. Tidak ada pasal yang mengatakan dilarang Maaf. menggabungkan dalam satu perkara, nggak ada pasal pelarangan Ada itu. manajemen penyidikan yang terbaru Perkap Tidak nomor ada 2019. yang menyatakan itu dilarang menggabungkan. Sebentar. Jangan dikarang-karang gitu Oke, loh. silakan Pak Kalfir. Saya pulang loh. Sebentar. Ya silakan Saya aja pulang beritahu, kalau siap debat dengan ya pengacara karena Mawar Anda gitu. tidak tahu. Saya mau tanya, di KUHAP ada nggak pemberhentian penyelidikan? Ada nggak? Kita tidak bahas penyelidikan. Tadi kita ngomong bahas pemberhentian sidik di penyelidikan. sini. Ada nggak? Kita Nggak, Anda bahas mau mengatakan apa? sidik di sini. Dari situ Anda mau nggak mengatakan apa? nyambung ya. Dari Anda situ nggak Anda mau nyambung. Kita bahas mengatakan sidik apa? kok Anda bahas lidik. Dari Pemberhentikan penyelidikan Oke, apa yang Anda mau itu sampaikan tidak sih? diatur di KUHAP. ya. Saya Itu bertanya memang pada tidak ada mereka, diatur di tahu nggak KUHAP, diatur di Bapak? mana? Kalau nggak saya ajarin gitu loh maksud saya. Bukan. Itu memang tidak ada diatur di dalam KUHAP pemberhentian penyelidikan. Diaturnya Yang ada diatur itu surat pemberitahuan hasil Diaturnya di isi daripada SP2HP inilah disampaikan, ini dilanjutkan. Ya atau Anda dilanjutkan. tahu nggak? Bukan Tadi penghentian, tiga-tiganya gitu loh. ngomong pemberhentian penyelidikan, tapi nggak tahu diatur di mana, kan aneh. Itu tidak diatur dalam KUHAP, yang diatur surat Ya, pemberitahuan. diaturnya di hasil mana? penyelidikan. Diaturnya di mana? Saya beritahu ya, Gitu loh. itu diatur Jadi di surat SP2HP edaran ini, Kapolri Bapak, nomor 7 dengar dulu. tahun 2018. Anda Di surat edaran kita mau diaturnya. berdebat tapi Anda nggak mau dengarkan. Loh, Ya. kan ini kan waktu saya berbicara. Iya kan kita ini dalam dialog. Loh, iya Nah, tapi terus Anda dikoreksi, Anda nggak terima. Jangan dipotong. Oke, oke. Biarkan Gitu loh. aja. Baik. Sudah. Mau saya Biarkan, ini biarkan. cerita sama Tadi koreksi. Bung Edi belum selesai, sebentar. Ya. Bung Edi belum selesai, sebentar. Silakan, Bung Edi. Ya. Silakan, Jadi Bung Edi. gini, ketika tadi surat sudah disampaikan kepada kejaksaan, maka polisi punya kewajiban untuk memberikan tembusan kepada para pihak. Termasuk di sini adalah terlapornya, pelapornya, semua di sini. Ya. Yang diharapkan kepolisian adalah, kalau penyidik kepolisian adalah ini nanti ketika dipanggil agar semua pihak yang diundang, termasuk ini loh, Kami pelapor, tahu pelapor itu, ya, Mas. ya, Nggak diajarin. pelapor, Kami tahu. Dengarkan dulu, ya, Bentar. dengarkan Kamu dulu. dengarkan suatu Gantian. kita tahu. Nanti saya Gantian. bersama, Pak. Nanti Ya. saya bersama, Pak. Nanti saya bersama. Yang diharapkan adalah nanti pihak-pihak yang diundang itu bisa memberikan keterangan dan kemudian bisa menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya. Namun yang jadi masalah ketika kita lihat kemarin pada saat kasus ini dalam penyelidikan, termasuk Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, tidak mau memberikan keterangan. Ini yang masalah. Waktu Dan tembus gelar, dan ya. fokusnya salah. Hah? Saya dalam surat undangan ke saya, undangan loh ya belum banyak. Ya. Saya ditanya peristiwa tanggal 26 Maret 2025 Ya. di Jakarta Selatan. Terus saya ditanya, itu peristiwanya apa? Oh itu ada Pak, ada konpres itu. Ada nggak saya di situ? Nggak ada. Disebut nggak saya di situ? Saya udah nonton itu konpresnya. Enggak Pak. Lah terus saya harus ngasih keterangan apa? Ya, saya kira kan tinggal menjelaskan Lah sudah. bahwa saya tidak tahu kan itu. sebentar. Kan? Iya. Sudah saya jelaskan, saya nggak ada di situ. Jadi terus, wah kalau gitu ya udah Pak, saya nggak bisa. Ya udah nggak usah bisa Iya. gitu Pak. Oke. Jadi Sebentar. salah. Termasuk Kemudian waktu satu gelar. lagi adalah Halo. yang Bentar, jadi Pak, masalah bentar, saat Pak. ini adalah
Yang diundang itu tidak mau memberikan barang bukti. Harusnya ketika misalnya itu dilaporkan bahwasanya ini ada pemalsuan, yang diharapkan adalah memberikan bukti-bukti. Lah yang ditanya itu peristiwa itu Pak Edi, peristiwa itu tanggal 26 Maret, saya ada di situ enggak ada. Bukti apa wong saya enggak ada di situ? Bahkan saya bilang, saya punya alibi, saya waktu itu lagi buka bersama di Kemang. Ada beberapa teman dari otomotif yang ada di situ. Clear itu. Jadi kalau nggak ada, ini penyidiknya bingung Pak waktu itu. Terus Bapak nggak ada di situ ya? Iya. Waduh, ya udah ya jawab aja saya nggak ada di situ. Ya udah dijawab nggak ada di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikutnya kan soal peristiwa itu Pak. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali, ya udah ditutup, selesai. Nah, inilah sebetulnya kalau kita lihat, kalau misalnya para Yusru yang melakukan itu sebetulnya merugikan. Loh, merugikan. Kenapa? Dong. Karena kalau misalnya abang misalnya bicara, itu akan membantu, ya. Apanya yang saya harus bicara? Saya nggak ada di peristiwa itu. Ya. Ini aneh kan? Ya. Aneh kan? Ya. Mas, Kenapa ada? Yang Nggak ada. diminta, izin ya, minta Ya. saya motong ya. Yang diminta penjelasan tanggal 26 Maret, di situ tertera. Nah, apakah di tanggal 26 Maret Saya itu ada di situ, saya ada di mengerti situ? itu. Dibukalah itu. Ya. Ternyata tidak ada. Lah tidak ada, dia tidak mau menjelaskan. Iya. Ya sudah, Salah itu dong, Pak Edi. aja. Iya betul. Lah, Ya. iya. Tapi kan di dalam pengakhir daripada pemeriksaan, saya dengar itu kan Pak Roy Suryo dan kawan kan mencabut laporan, mencabut BAP. Loh, kan nggak ada hubungannya dengan itu kan? Ya paling tidak kan dijelaskan dong sebetulnya. Loh, udah saya jelaskan karena nggak ada keterangan yang lain, nggak perlu. Ya udah. Ya. Saya ini aneh loh ya. Kalau maaf ini, kalau pertanyaan yang bodoh, apa saya harus mengikuti kebodohan penanya? Iya, Anda mencuri, saya nggak mencuri. Ya udah. Mana yang bodoh? Mas, Pertanyaannya maaf ya. kan Kan nggak kita ada. nggak boleh lah Jadi gini, bilang jadi pertanyaan kita bodoh-bodoh Udah, gitu. ini kita yang mendampingi lah ya. Jadi pada apa? saat Tadi ditanya, gini, Bang Edi ingin sudah jelaskan selesai. bahwasannya Gitu loh. penyidik memberikan hak abang untuk membantah ataupun Penyelidik, klarifikasi. bukan penyidik, Penyelidik gitu loh. Kamu diam dulu. Kalau Kau dari tadi memang ngomong terus penyelidik, kau. bukan Diam dulu kau. penyidik. Salah kan soalnya salah nyebutnya. Jadi penyelidik Menyebutnya sudah- salah kok. Kau diam dulu situ. Udah. Oke. Ini kau tadi nggak terima kalau dipotong terus kau memotong-motong sesuka-suka kau gitu. Tapi bahasa kau nggak tepat. Iya, kau diam dulu situ. Ini Penyelidik hormati dan penyidik orang itu tua. beda prinsip. Kita kembali saat lagi Jadi tetap saya bersama bilang, kami di Mas- Rakyat Bersuara. Oke.